Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, dan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu di antara amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita yang menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga dan kerabat beliau serta para sahabat beliau. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid atau DKM dari Masjid Al-Arqam. Ya, semoga ini juga menjadi amal kebaikan ya, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya pembahasan saya insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang penghalang-penghalang hidayah. Apa-apa saja yang menyebabkan seorang itu tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penghalangnya. Nah, ini yang kita ingin mengetahui supaya kita berupaya untuk mendapatkan dan istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang patut kita pahami sebelum kita membahas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bahwa hidayah itu adalah atau petunjuk, hidayah itu petunjuk, benar-benar suatu karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang hamba mendapat hidayah, mendapat petunjuk, ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Ya, satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha." Demikianlah bahwasanya Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka petunjuk Allah Ta'ala ya adalah
murni dari Allah Ta'ala. Demikian pula Allah kalau menghendaki menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada yang menghalangi Allah Azza wa Jalla. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa. Yang memiliki hidayah dan kesesatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan hidayah kepada fulan, Allah menyesatkan fulan, itu semua adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba-hamba Allah hanya bisa memohon, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini poin yang pertama, bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah merupakan karunia, nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Berarti orang mendapat hidayah, dia termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita dilahirkan dari keluarga muslim, dari orang tua yang muslim-muslimah. Atau mungkin ada di antara kita yang sebelumnya dia memeluk selain Islam, kemudian Allah beri hidayah kepadanya, sehingga kemudian dia memeluk Islam. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan kekuasaanmu wahai Muhammad untuk memberi petunjuk, yakni kepada siapa yang kau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-272. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, poin kedua yang harus kita pahami, bahwasanya Allah memberikan hidayah itu dan Allah mengkaruniakan pada seorang hamba keimanan sehingga dia beriman pada Allah Ta'ala, itu Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Adapun dunia, ya, harta, kekuasaan dan yang lainnya, Allah berikan kepada baik orang yang dicintai maupun orang yang dibenci. Allah berikan semuanya dunia itu. Makanya tidak heran orang-orang, ya, kufar, kaya-kaya, banyak hartanya, ya, karena Allah berikan. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang atau hamba-hamba yang dicintainya, dan juga kepada hamba-hamba yang tidak dicintainya. Tetapi iman dan hidayah Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Apa dalilnya ya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah membagi di antara kamu sekalian akan akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kamu sekalian. Jadi dari sisi akhlak, ada orang yang diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Ta'ala. Orang yang berakhlak, itu karunia dari Allah. Sama dengan rezeki. Ada orang dapat rezeki banyak, ada orang dapat rezeki sedikit, ya. Maka akhlak, perangai yang mulia, itu pun rezeki dari Allah Ta'ala. Makanya di antara manusia berbeda-beda. Ada orang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa tingginya, ya. Dan manusia paling agung akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Ya, jadi ini sebagai dalil bahwa karunia Allah berupa akhlak yang Allah berikan terbesar adalah kepada Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada orang yang banyak akhlaknya, ada orang yang sedikit akhlaknya,
Itu semua pemberian dari Allah sebagaimana rezeki. Ada orang dapat rezeki banyak, ada orang dapat rezeki sedikit. Allah yang mengatur semuanya itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan bahwasanya Allah memberikan dunia ini, semua kesenangan-kesenangan duniawi, Allah berikan kepada man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til imana illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karunia yang patut kita syukuri. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada Al-Quran, beriman kepada semua yang wajib kita imani. Maka ini betul-betul salah satu tanda yang baik, ya, bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-105, Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah mengkhususkan memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang memiliki karunia yang agung, karunia yang besar, yang mana karunia itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan karunia terbesar yang Allah berikan bagi seorang hamba di dunia ini adalah hidayah, taufik. Dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Maka marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, menjaga iman yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai lepas dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang keempat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, rasulnya yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat Allah terbesar kepada alam semesta ini. Makanya Allah mengatakan tentang Rasulullah SAW, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW ini sebagai karunia yang khusus untuk mereka, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman, ya. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, ya, golongan manusia. Tatkala Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kejahiliaan kepada ilmu. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa yuzakkihim, dan Rasul itu mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, yaitu tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, berada dalam masa kejahiliaan. Kemudian Allah mengutus Rasulullah, ya, Allah mengutus ke Rasulullah SAW. Kemudian muncullah generasi terbaik umat manusia.
yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang harus kita pahami bahwa Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, bahkan kepada jin, ya, jin termasuk mereka juga mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, ya, kepada golongan mereka. Jadi Allah mengutus Nabi SAW kepada Ats-Tsaqalain. Ats-Tsaqalain yaitu jin dan manusia. Ini sebagai nikmat yang khusus untuk para hamba Allah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, maka Allah dengan perantaraan para rasul, Allah mengutus para rasul kepada umat-umat mereka untuk menyeru manusia agar kembali kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Maka ini adalah satu nikmat dari Allah bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat ini harus dijaga. Nikmat ini harus dipelihara diri kita dan keluarga kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari adab api neraka. Maka kewajiban kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, suami terhadap istri, kita menjaga mereka dari diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka dengan tetap istiqomah di atas iman dan Islam, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang kelima, ya, poinnya, bahwa hidayah itu ada dua macam. Petunjuk itu ada dua macam. Al-hidayatu naw'an. Yang pertama adalah hidayah berupa keterangan, berupa penjelasan, ya, tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, dan seterusnya. Ini namanya hidayatul bayan. Siapa yang bisa menyampaikan hidayatul bayan ini? Hidayah berupa keterangan. Yang pertama kali menyampaikannya adalah para rasul, para anbiya. Kemudian yang kedua adalah para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka mereka mendakwahkan manusia kepada Allah. Mereka memberikan penjelasan. Nah, tugas memberikan penjelasan ini, keterangan, itu adalah yang pertama para rasul, kemudian para ulama, para muballigh, ya, para dai yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya sebatas menyampaikan. Sebatas menyampaikan. Adapun hidayah yang kedua namanya hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik yang Allah berikan pada hati seorang hamba untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, yang ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan taufik seorang untuk beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penjelasan, ya bisa para ulama memberikan penjelasan. Ya. Satu contoh. Dalam keterangan baik di Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallam, bahwa hukum sholat 5 waktu itu apa? Wajib. Semua umat Islam tahu. Hukum sholat 5 waktu itu wajib. Ini namanya hidayatul bayan, keterangan. Tapi apa semua orang muslim sholat 5 waktu? Apa semua kaum muslimin sholat 5 waktu? Jawabannya tidak.
Berarti yang tidak sholat ini, dia hanya mendapat keterangan. Hidayah berupa keterangan. Tapi dia tidak mendapat taufik dalam hatinya untuk mengerjakan sholat. Bisa dibedakan ya? Jadi gerakan seorang untuk mengerjakan sholat, ya, setelah dia mengetahui bahwa sholat itu wajib, ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keterangan hukum sholat 5 waktu wajib, itu setiap ulama bisa menyampaikannya. Ya, para ulama, para dai, para kiai, para mubalik nyampaikan apa hukum salat, wajib hukum salat itu. Apa hukum puasa di bulan Ramadan, wajib hukum puasa di bulan Ramadan. Tapi banyak kaum muslimin tidak puasa misalnya. Ya karena apa? Tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi keterangannya sudah dapat. Ya. Nah, ini yang perlu dibedakan. Sekarang ada orang bukan muslim. Dia mempelajari Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, dan dia tahu kebenaran Islam, tapi dia tidak mau memeluk Islam. Berarti dia hanya mendapatkan keterangan, hidayatul bayan, tapi taufik untuk memeluk Islam dia tidak mendapatkannya. Tapi ada juga ya orang-orang yang dia ketika belum muslim dia pelajari tentang Islam, kemudian dia yakin mantap, lalu dia memeluk Islam, berarti dia mendapatkan dua-duanya. Dia mendapatkan keterangan tentang Islam berupa petunjuk dari Allah, kemudian Allah menggerakkan hatinya untuk memeluk Islam. Nah, ini namanya hidayah itu taufik, ya. Hidayat berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hidayah. Jadi hidayah itu ada dua macam. Sekarang kita sering membaca, bahkan salah satu dari rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kita memohon pada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, mungkin ada yang bertanya, kita ini kan alhamdulillah sudah memeluk Islam, kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya. Tapi kok tiap hari disuruh minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal, 17 rakaat. Lah terus apa manfaatnya? Jawabannya adalah bahwa yang dimaksud dengan ayat itu meminta kepada Allah petunjuk, ini supaya kita mohon pada Allah istiqomah, supaya tetap di atas agama Allah. Ya. Karena hati manusia berbolak-balik, pagi lain, sore lain. Makanya di antara doa Rasulullah SAW yang paling banyak beliau baca apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah aku di atas agamamu. Hati kita ini bolak-balik. Kita jangan mengira insyaallah atau aku pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, akhir kehidupan seseorang yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba yang beriman pada Allah, hendaknya dia tetap memohon pada Allah Ta'ala, mohon istiqomah agar tetap di atas jalan yang lurus. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim setiap hari 17 kali, itu yang kita mohon adalah ketetapan di atas jalan yang lurus ini. Jangan sampai menyimpang. Ya, jangan sampai melenceng dari jalan yang benar. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya seorang itu ketika akan meninggal, kan ada tuntunan Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah, supaya dia mati di atas tauhid, mati di atas akidah yang benar. Ya. Kita disuruh menuntun supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini dalam rangka supaya dia itu istiqomah di atas iman dan Islam, di atas tauhid. Karena orang yang mati di atas tauhid, insya Allah dia selamat. Ya, dia selamat dari adab Allah. Dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita supaya kita menuntun orang yang akan meninggal di antara kita kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan sebagian orang ada yang begitu. Kata mereka, jangan mengatakan la ilaha illallah. Karena khawatirnya kalau dia bilang la ilaha meninggal, mati kafir. Ya. Karena arti la ilaha apa sih arti la ilaha? Tidak ada Tuhan.
Jadi sebagian orang yang tidak ngerti itu mengajarkan kalau ada orang yang akan meninggal, jadi jangan sampai kalimat mengucapkan la ilaha illallah. Cukup Allah, Allah, Allah. Ini keliru. Ini salah. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat Allah, tapi kalimat la ilaha illallah. Karena inilah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah itulah kalimat tauhid. Ya. Sedangkan Allah itu nama Allah, bukan kalimat tauhid. Makanya harus kita pahami betul, ya, supaya jangan kita keliru. Ya. Adapun selebihnya, yang penting kita ini mengerjakan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita lakukan. Karena apa? Perintah Rasulullah SAW. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak boleh su'dzon pada Allah. Tidak boleh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita lakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Menuntun orang itu kalimat la ilaha illallah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita telah mengetahui tentang dua macam hidayah. Ada hidayah berupa keterangan, penjelasan, ya. Yang kedua ada hidayah berupa taufik. Jadi taufik ini khusus untuk Allah yang memberikan. Tidak bisa seorang manusia biasa memberikannya. Ya. Tapi yang memberikannya adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mohon pada Allah taufik, supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya bahwa, ya, disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang kewajiban seorang hamba, seorang dai, seorang mubaligh, ya, bahkan para rasul. Tugas mereka dalam berdakwah itu hanya menyampaikan keterangan. Adapun memaksa orang, tidak. Demikian pula para mubaligh, para dai, para ulama, tugasnya menyampaikan, menasihati kepada umat. Itu tugasnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Yunus ayat yang ke-99, Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Jika Tuhanmu menghendaki, maka semua yang ada di muka bumi ini, semua mereka akan beriman. Kalau Allah menghendaki. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin?" Apa engkau, wahai Muhammad, memaksa manusia untuk mereka beriman? Ini artinya apa? Artinya tugasmu hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Dan tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Ya. Maka tugas para dai, para mubaligh adalah untuk menyampaikan, menasihati. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Ya, mereka tidak mau terima, yaitu urusan masing-masing. Di antara para nabi itu ada yang umatnya banyak, ada yang umatnya sedikit, ada yang umatnya pengikutnya di bawah angka 10 orang, ada yang pengikutnya hanya 3 orang. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada nabi yang punya pengikut. Ini dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas mereka itu menyampaikan. Nabi yang tidak ada pengikutnya ini, dia tidak kecewa. Karena apa? Yang terpenting adalah sudah dia sampaikan. Itu kewajibannya. Ya. Tapi ada nabi yang banyak umatnya, seperti Nabi Musa, seperti Rasulullah SAW, punya umat yang banyak. Ya. Nah, ini yang patut kita pahami, bahwa tugas kita berdakwah, tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan.
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan cara yang baik, ya. Wal mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Atau kalau perlu berdebat atau berdialoglah dengan cara yang terbaik. Itu pesan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita ini jangan sok lebih, ya. Ingin lebih dari Rasulullah, maksa orang. Tidak usah maksa. Anda mau, alhamdulillah. Anda tidak mau, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami menyampaikan. Tugas kami menyampaikan. Ya. Sehingga beban itu ringan. Kalau kita harus mikirkan fulan sudah tak dakwai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kok tidak dapat hidayah, tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, akhirnya kita ini seakan-akan mau melampaui tugas kita. Padahal tugas kita hanya menyampaikan. Orang tua nasihati anaknya, suami menasihati istrinya, istri juga mungkin menegur, menasihati suaminya. Tugasnya hanya sebatas menyampaikan. Ya. Ini tugas kita. Adapun yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertanya kepada Nabi sallallahu, ya, apa engkau memaksa manusia untuk semua mereka beriman? Seandainya Allah menghendaki semua penduduk bumi ini beriman, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki. Tapi Allah mampu untuk apa? Menjadikan seluruh penduduk bumi ini sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini semua kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba yang diberi petunjuk, ada di antara hamba-hamba yang tersesat. Semua itu adalah ada hikmah di balik itu semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala Azizun Hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, sekarang terkadang apa yang menghalangi seorang itu mendapat hidayah? Penghalang-penghalang hidayah itu apa? Sehingga orang itu tidak dapat hidayah. Di antara yang pertama disebut oleh para ulama adalah al-jahlu bidinillah. Karena kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau belajar. Ya. Pokok sudahlah, aku ikut-ikutan saja. Ya. Orang tuaku muslim, ya sudah muslim, aku ikut-ikutan. Tidak ada keinginan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semakin jauh. Ya. Islam hanya cukup dengan kartu tanda penduduk. Ya. Yang dibutuhkan ketika sebagai akte lahir, kemudian juga kalau akan menikah, dan nanti kalau akan meninggal. Kalau meninggal, ditanya mana KTP-nya. Karena sekarang ada aturan, orang meninggal itu mau dikuburkan di mana, ditanya KTP-nya. Subhanallah. Ya. Jadi kita ini harus belajar agama. Karena kejahilan kepada agama Allah, ketidaktahuan kita kepada agama Allah dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, ini salah satu penyebab terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam menyuruh kita untuk apa? Menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tentu muslimah juga iya. Ya, maka ada majlis-majlis ilmu, datangi. Ya, yang menjelaskan Quran dan Sunnah, menjelaskan perkataan para ulama. Kita datangi majlis ilmu itu. Fadilahnya besar, pahalanya besar. Para malaikat itu kalau melihat satu majelis ilmu, mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Karena memuliakan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita tentang agama Allah. Ini adalah satu kewajiban bagi setiap umat ini. Apalagi hal-hal yang bersifat wajib. Kita wajib sholat, maka seorang wajib mempelajari tentang sholat. Orang yang akan mengerjakan ibadah haji wajib belajar tentang bagaimana melakukan ibadah haji yang benar, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi kita hidup ini di atas ilmu. Karena kejahilan terhadap agama Allah menyebabkan seorang menyimpang sebagai penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya di antara sebab yang kedua, penghalang hidayah itu yang kedua adalah karena kesombongan dan keangkuhan. Karena ada manusia yang sombong.
Diingatkan, diajak kepada kebaikan, tidak mau. Bukankah orang-orang yang tidak memeluk Islam dari zaman dahulu atau memeluk beriman kepada para rasul karena sebab kesombongan mereka? Fir'aun tidak mau beriman pada Nabi Musa karena apa? Dia merasa lihat dirinya yang terbaik. Bahkan mengaku dirinya sebagai ilah, sembahan selain Allah. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi karena keangkuhannya. Maka sifat sombong itu salah satu penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mau melakukan perintah Allah. Ketika Allah menyuruh iblis itu menghormati, sujud menghormati Adam. Karena apa? Aba wastakbaro. Karena dia enggan dan dia sombong. Dia enggan dan sombong. Ya, jadi orang yang sombong, yang angkuh itu cenderung tidak mau menerima peringatan, tidak mau menerima nasihat karena keangkuhan dalam dirinya. Ya. Oleh karena itu salah satu penghalang hidayah adalah kesombongan yang ada pada diri seorang hamba. Dan kalau kita baca sejarah para orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak mau taat pada para rasul, salah satu sebab utama adalah karena mereka sombong, mereka angkuh. Kaum Nabi Nuh mengatakan pada Nabi Nuh, ya, apa kami beriman kepada engkau wahai Nuh, sementara para pengikutmu ada orang-orang rendahan, orang-orang kecil jumlahnya dan rendah mereka itu. Ya. Para pemimpin Quraisy juga demikian. Mereka mau mendengar dari Nabi Sallam dengan catatan keluarkan para budak. Tak mau orang-orang rendah ada di majlis Rasulullah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang seorang buta. Itu teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah punya yakni ijtihad. Kalau mereka para pemimpin Quraisy ini memeluk Islam, akan mudah bagi yang lainnya. Maka beliau sungguh-sungguh bagaimana para pemimpin Quraisy ini untuk memeluk Islam. Nah, ketika itu datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta. Dia ingin mendapatkan hidayah, ingin mendengar dari Rasulullah SAW. Kata orang-orang Quraisy, keluarkan orang ini. Dia tidak boleh hadir di majelis mereka karena kesombongan mereka. Jadi kesombongan adalah salah satu sifat yang menjadikan penghalang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, tawadhu, rendah hati, ya, mau dinasihati, mau mendengar peringatan-peringatan, ini salah satu sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengancam orang yang sombong bahwa dia tidak masuk surga. Di dalam hadis Nabi alaihissalam, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi alaihissalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada setitik, ya, atom kesombongan. Tidak masuk surga orang yang ada dalam dadanya setitik atom kesombongan. Qala rajulun, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Kata seorang sahabat itu, ya Rasulullah, kadang-kadang ada orang itu yang dia ingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Yakni apakah orang itu termasuk sombong? Seakan-akan begitu yang ditanya oleh orang ini. Maka langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dari kesombongan itu? Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi SAW bahwa Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Artinya seorang pakai pakaian yang bagus, pakai sepatu yang bagus, sandal yang bagus, itu bukan termasuk sombong. Ya, itu bukan termasuk sombong. Lalu kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kebenaran datang kepadanya ditolak. Ya. Kemudian wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Orang lain dianggap kecil, dia paling hebat. Ya.
Naudzubillah min dzalik. Ini sifat yang jelek. Jadi hadis yang kita dengarkan tadi itu hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi poin kedua, artinya sebab kedua yang menyebabkan seorang terhalang dari hidayah Allah Ta'ala karena kesombongan, karena keangkuhan. Ya. Dia bangga dengan dirinya, mungkin punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, tidak mau mendengar nasihat. Siapa sih kamu ini? Ya. Kamu anak kemarin, nasihat kami orang tua. Misalnya kadang-kadang begitu. Ini ada sombong, jangan. Selama itu hak kebenaran, seorang menyampaikan dengan baik, maka kita harus berterima kasih. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Saya sudah diingatkan, saya sudah dinasihati. Jadi demikian itu tawadhu namanya, rendah hati namanya. Ya, makanya orang yang rendah hati itu selalu mendapat hidayah karena dia rendah hati. Sebaliknya orang yang sombong, yang angkuh, ya dia akan tetap dengan keangkuhannya. Dan Allah murka pada orang yang sombong. Allah murka kepada hambanya yang sombong, yaitu yang menolak kebenaran setelah datang kebenaran padanya, dan dia meremehkan orang lain, merendahkan manusia, merendahkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, salah satu penyebab yang menghalangi seorang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Ini penghalang hidayah. Dia tahu kebenaran. Ya, dia tahu al-haq, tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia tinggalkan kebenaran karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada para anbiya, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan mengikuti hawa nafsu. Kata Nabi, Allah Taala berfirman, ya, kepada Nabi Daud. Ini contoh ayat kepada Nabi Daud alaihissalam dalam surat Shad ayat yang ke-26. Surat Shad ayat yang ke-26, Allah Taala berfirman, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin di bumi ini. Ya. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka hukumilah, pimpinlah manusia dengan hukum yang adil dan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, fayudilluka an sabilillah. Niscaya hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi hawa nafsu itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, di dalam diri manusia yang menjadikan seorang tersesat ada faktor luar, ada faktor dalam. Faktor dari luar adalah apa? Syaitan. Syaitan itu bisiki manusia, dibisiki supaya tidak mengikuti petunjuk. Ya, itu bisikan syaitan. Lah kalau sesuai dengan ajakan hawa nafsu, maka kelop. Faktor luar, faktor dalam. Dari dalam ada hawa nafsu, dari luar ada syaitan yang membisikinya. Akhirnya apa? Dia menjadi tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti kebenaran karena dari luar dan dari dalam. Nah, oleh karena itu hawa nafsu ini adalah termasuk yang menyesatkan manusia. Ya. Seorang yang mengikuti hawa nafsu itu kalau sudah mabuk oleh hawa nafsunya, dia lupa semuanya. Lupa ayat Quran, lupa hadis Nabi, lupa peringatan-peringatan, nasihat-nasihat karena hawa nafsu. Ya. Naudzubillah. Makanya di sini pentingnya kita mengetahui diri kita. Dan syaitan itu mempelajari diri manusia. Di mana titik lemahnya. Ya, syaitan mempelajari. Dilihat mana titik lemahnya, dimasuki dari situ. Ada orang yang lemah di harta, maka syaitan masuk dari pintu harta. Ada orang yang lemah kelemahannya pada wanita, maka dimasuki dari pintu wanita. Ada orang yang lemahnya dari segi tahta kekuasaan, maka syaitan masuk dari pintu tersebut. Nah, syaitan itu mempelajari tentang watak-watak manusia. Ya. Untuk mengetahui mana kelemahannya,
dimasuki oleh syaitan. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Nabiullah Yusuf alaihissalam, seorang pemuda ganteng, ya, yang luar biasa gagahnya, anak muda, syahwatnya tinggi, diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, yaitu istri sang penguasa Mesir. Apa pertama kali? Ya, diajak berzina loh ini oleh seorang wanita yang punya kecantikan dan kedudukan kepada seorang pemuda yang gagah, berani, dan seorang pemuda yang kuat. Pertama kali Nabi Yusuf ketika diajak untuk berzina, Nabi Yusuf mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Jadi pertama seorang hamba itu kalau digoda oleh manusia, oleh syaitan, pertama kali ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf langsung mengatakan, "Ma'adzallah." Kemudian kata beliau, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Yang dimaksud dengan Rabbi di sini yaitu suami dari wanita ini. Karena dia adalah seorang penguasa. Dia telah mengangkat Nabi Yusuf sebagai ibaratnya anak, ditempatkan tempat yang mulia. Padahal Nabi Yusuf ditemukan di sumur, kemudian diambil oleh para musafir, dijual di pasar sebagai budak. Kemudian Allah muliakan Nabi Yusuf, dibeli oleh penguasa Mesir ini. Maka Nabi Yusuf di saat itu, coba kita cermati, beliau mengingat dua hal. Pertama, hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung pada Allah." Karena nikmat Allah kepada beliau banyak. Ketika beliau diuji oleh Allah, dimasukkan dalam sumur, dikucilkan oleh saudaranya, kemudian Allah menyelamatkan dia dari sumur, kemudian sampai pada tempat yang mulia, ya. Ini satu nikmat dari Allah Ta'ala. Makanya pertama kali beliau menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, karena nikmat Allah yang demikian besarnya. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung pada Allah." Kemudian yang kedua, sesungguhnya suamimu ini dia telah berbuat baik pada aku. Ini hablum minan nas. Ya. Jadi kalau seorang tergoda, dibisik oleh syaitan, ingin berbuat hal-hal yang tercela atau hal-hal yang haram, ingat, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Hablum minallah, kita ingat pada Allah Ta'ala. Kemudian kita berlindung pada Allah Ta'ala dari perbuatan yang buruk itu. Yang kedua, hablum minan nas, ingat keluarga kita. Ada istri, ada anak, ada tetangga. Bagaimana seandainya mereka ini tahu? Nah, dan demikian maka seorang akan mengontrol dirinya. Itu pentingnya selalu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Ini akan juga sebagai penghalang dari mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu salah satu penghalang ya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak." Ya Allah, sungguhnya aku berlindung pada Engkau dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Wal a'mal wal ahwa. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari amal-amal yang buruk dan juga dari hawa nafsu yang amat buruk. Beliau minta perlindungan pada Allah dari tiga hal ini. Akhlak yang jelek, yang mungkar, perbuatan yang mungkar, dan hawa nafsu yang penuh dengan kemungkaran. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, dan hawa nafsu yang penuh dengan kemungkaran. Kemudian yang keempat, di antara penghalang yang menghalangi seorang hamba dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasad, dengki, iri, ya. Ini penghalang dari petunjuk karena kedengkian. Orang-orang Yahudi itu tahu betul tentang kebenaran Rasulullah SAW. Karena sudah termaktub dalam kitab mereka. Ya, akan datang di akhir zaman, ya, Rasul yang terakhir
yang dia itu sifatnya begini dan begitu, akan ini dan itu, disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka tahu ciri-ciri Rasulullah SAW. Tapi begitu, ya, Nabi SAW bukan dari golongan Bani Israel, bukan dari golongan Bani Israel. Karena Nabi SAW dari golongan Bani Ismail, ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu namanya Ishak, satu namanya Ismail. Ya. Satu nama Ishak, satu nama Ismail. Ismail ini ibunya seorang dari Mesir, bukan dari Bani Israel. Jadi bukan dari golongan mereka. Makanya cenderung mereka rendahkan. Sedangkan istri Nabi Ibrahim adalah Sarah dari golongan Sarah. Itulah anak ibu Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub ini namanya Israel. Ya. Nama lain Nabi Yakub itu adalah Israel. Nabi Yakub mempunyai anak 12 orang. Ini yang asal mula dari 12 suku Bani Israel. Maka disebut Bani Israel artinya putra-putra Yakub. Itu. Nah, semua atau kebanyakan nabi-nabi itu dari golongan anak-anaknya Nabi Yakub dari Bani Israel, putranya Yakub. Kebanyakan nabi dari situ. Nah, terakhir Allah memilih nabi yang terakhir itu bukan dari golongan mereka. Dipilih dari putra Nabi Ismail, dari anak cucu Nabi Ismail, yaitu Rasulullah SAW. Ketika mereka tahu nabi terakhir ini bukan dari golongan mereka, mereka tidak mau beriman. Kecuali hanya segelintir orang yang beriman. Karena apa? Hasad. Karena dengki. Jadi kedengkian itu salah satu sebab menolak kebenaran. Karena dengki. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahukan tentang hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Tentang hasad ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Jadi apakah mereka hasud kepada manusia yang mana Allah memberikan kepada mereka nikmat yang Allah inginkan. Ya, kemudian disebutkan juga pada ayat yang lain bahwa mereka ahlul kitab, wadda katsirun min ahlil kitabi, banyak orang-orang ahlul kitab yang mereka ingin lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Mereka ingin supaya kalian ini setelah beriman kalian murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian dari diri mereka. Sehingga mereka iri, mereka dengki. Nah, kisah tentang dua kabilah yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj. Itu dua kabilah yang mereka berwala, loyalnya kepada Bani Israel yang ada di kota Madinah ketika itu. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu kabilah-kabilah Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini sudah menyampaikan kepada dua kabilah ini akan muncul seorang Rasul, seorang Nabi. Kalau muncul Nabi ini yang terakhir, kami akan memerangi kalian, kata mereka. Maka orang-orang Ansor itu bertekad bahwa kami akan buktikan seandainya Nabi itu muncul, kami akan pertama-tama beriman kepada Nabi itu. Oleh karena itu orang Ansor beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika musim haji mereka bertemu, maka tersebarlah di kota Madinah Islam. Dua kabilah ini karena mereka sudah diberitahukan oleh Yahudi akan lahirnya seorang Nabi dan Rasul terakhir. Kalau Rasul itu muncul, kami akan memerangi kalian, kata mereka kepada kabilah-kabilah ini. Maka mereka berjanji, dua kabilah ini, kalau muncul Rasul itu, kami akan buktikan kami yang pertama kali beriman kepada Rasul tersebut. Ya.
Begitu munculnya dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, maka orang Yahudi tidak mau memeluk Islam karena bukan dari golongan mereka, karena hasad, karena dengki, fanatisme golongan, ya. Itu. Maka dari itu hasad dan dengki ini adalah menyebabkan salah satu penyebab seorang menolak kebenaran. Ya. Naudzubillah. Allah menurunkan ayat surat untuk berlindung dari orang yang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasud kalau dia itu dengki, ya. Jadi hasud sifat yang penyakit hati yang jelek. Salah satu adalah hasad dan dengki. Karena yang akan menolak seorang dari kebenaran. Ya, oleh karena itu ada hadis, tapi hadis ini dhaif. Kata Nabi SAW, atau diriwayatkan dari Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Waspada kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seorang sebagaimana api memakan kayu, api membakar kayu. Ya, ini hadis dhaif riwayat Imam Abu Daud. Tapi ini sebagai ibarat bagi kita, pelajaran bagi kita, ya, supaya kita menghindar dari sifat dengki dan sifat hasad. Sebab yang kelima, di antara sebab-sebab penghalang dari hidayah adalah fanatisme, golongan, ya, kelompok, tanpa merujuk kepada dalil. Pokoknya kelompok saya mengatakan begini, sudah aku ikut, walaupun tidak benar, walaupun salah. Tapi karena ini kelompoknya, dia ikuti kelompoknya, sehingga menolak kebenaran. Karena fanatisme. Jadi fanatisme yang jelek itu adalah fanatisme yang menjadikan seorang tertutup mata hatinya dari kebenaran. Yang penting golongannya bilang apa, aku ikut, kata dia. Karena fanatisme. Lah orang muslim, orang mukmin tidak boleh demikian. Kita mengikuti dalil. Ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ya, kita ikuti. Ya. Walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh golongan kita atau dengan kabilah kita. Selama itu hak, ada dasarnya, ada landasannya, mari kita ikuti. Selama itu kebenaran. Jadi terkadang fanatisme itu akan menjadikan seorang itu, ya, tertutup dari hidayah. Oleh karena itu Allah melarang kita dari fanatisme. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo kemarilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah, ya, dan apa yang diajak diseru oleh Rasulullah. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kata mereka, sudah cukup. Apa yang kami dapat dari nenek moyang kami itu sudah cukup bagi kami. Awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allah bertanya, apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu dan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk? Apa mereka tetap mengikuti? Jadi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas perilaku fanatisme. Kalau kita fanatik pada kebenaran, silahkan. Selama itu benar, kita berpegang pada kebenaran itu. Itu yang diperintahkan. Tapi fanatik kepada kebatilan, fanatik kepada hal-hal yang batil, hanya karena ini orang tua saya, ya, nenek moyang aku melakukan hal ini, aku harus ikut lakukan. Ya, ini termasuk yang menghalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Materi sudah 1 jam, masih ada sebetulnya beberapa hal, termasuk dalam hal ini, ya, penghalang hidayah itu adalah terakhir, ya, teman yang jelek, teman yang buruk. Ya, maka hati-hati berteman. Kadang-kadang teman itu kita ingin yang baik karena dia mempunyai sifat yang buruk. Teman ini jelek, dia senang pada keburukan, maka dia berupaya supaya kita tidak mengikuti petunjuk itu. Supaya kita mengikuti dia, karena dia tidak baik. Maka dalam bersahabat, hati-hati. Dalam berteman, hati-hati.
Dalam bergaul, hati-hati. Kalau dapat teman yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dapat teman yang jelek, ya kita akan diajak kepada keburukan. Baik, saya kira cukup. Apa ada